Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, hadrati ikhwanihi jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal awwal khususan hadrati sultan awliya hadha zaman wa wakilihi wa awliya al-imam wa awliya al-afdal وآله المشاهير أولئك تعالى رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musalliyan ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah, sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taksuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur di Masjid At-Taqwa, perusahaan PT Sampurna Rumput 1, semuanya khususnya yang saat ini ada di dalam masjid mengikuti kajian zuhur, dan alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu hak ubudiyah, namanya sholat. Semoga sholat yang kita jalani, yang kita dirikan, yang kita kerjakan tadi diridhoi Allah. Amin Allahumma amin. Langsung berintisar sesuai dengan yang sudah mungkin dibaca. Tema dari kajian zuhur pada siang hari ini adalah jalan lapang bagi orang beriman. Ini saya temukan di dalam salah satu ayat Quran sekaligus tafsirnya. Jadi ucapan saya dalam narasi ceramah ini nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Lail. Lailun itu artinya malam. Surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Ini kajian tafsir Al-Quran dengan lintas, yaitu literasi, referensi. Nah, ayat ini diawali dengan satu prolog peristiwa. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena ada kejadian di saat Rasulullah masih hidup. Peristiwa ini diabadikan sebagai asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab-sebab menjadikan ayat ini, surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 turun karena ada peristiwa.
Nah peristiwanya apa? Ditulis dalam salah satu kitab tafsir. Ya, nama artisnya itu Tafsir Bil Mansur. Tafsir Bil Mansur. Jadi Quran ditafsiri dengan Quran, ayat ditafsiri dengan ayat, atau ayat Quran ditafsiri dengan hadis. Nah ini kisahnya begini. Caranya Allah mengajarkan manusia supaya manusia itu cerdas. Ada istilah dalam ilmu komunikasi, hukum komparasi perbandingan. Konon hiduplah dalam satu komunitas, misalnya masyarakat gitu. Jadi kondisi status sosial, status ekonomi yang sangat tidak imbang. Dan ini maunya Allah. Afala yaqilun, afala yatafakkarun. Apa kamu gak mikir, ono wong kok jejer umat tapi gak bodoh. Yang satu kaya raya, sebelahnya ini miskinnya luar biasa. Dan ini namanya yaitu ayatnya Allah. Ayat apa itu? Ayat kauniyah, ayat ciptaan. Dulu sebelum pandemi Covid, saya pernah ngisi kajian zuhur, saya mencari di jejak digitalnya di YouTube lah, yaitu belajar cerdas dengan membaca ayat ciptaan. Temanya begitu. Jadi orang itu kalau kepingin hidup di jalan yang benar, jangan meninggalkan Al-Quran. Pasti itu. Hudal linnasi wa bayyinatil minal huda wal furqan. Itu Quran. Petunjuk hidup, jalan pembeda masalah, ya Quran itu. Nah kalau ingin hidup itu cerdas, selain baca Quran, bacalah ayat kauniyah, ayat ciptaan Allah. Maksudnya membaca itu apa? Bertafakur, merenung, berpikir. Kok kejadian ini ya? Iki karepane Gusti Allah ya apa sih ini? Nah ngaji pun mikir, pahalanya dengan gak mikir itu gak sama. Besar banyak yang mikir. Makanya Ustadz menciptakan pencerahan, ambek Ustadz cuma isane mendongeng cerita lucu-lucu, gak bodoh. Ya ada yang harus gitu, ada yang tidak begitu, supaya terjadi keseimbangan. Konon hidup di satu masyarakat, wong sugih duwe tangga melarat. Nah Allah itu memang bijaksana. Wong sugih iki dunyane akeh, tapi gak duwe anak. Lah sebelah iki omahe depet iki, anake akeh, gak duwe dunya. Sampeyan pikir, ono tiyang niku nek duwe anak sing gampange, saben taun mana ngeten lho. Dari ini kerja kaya anak kucing gitu lho. Ono sing angele duwe anak sampai ikhtiar kemana-mana gak keturutan. Ini nanti ada testimoni kisah nyata. Saya punya teman tapi gak boleh nyebut nama saya. Yang penting teman saya ini gagal. Selama hidup tidak diberi oleh Allah keturunan, tapi dunia nih berlimpah. Ini maunya Allah bagaimana ini? Sing sugih anak gak duwe dunya, sing duwe dunya gak duwe. Lah iki caranya Allah mendidik kita supaya kita ini cerdas. Konon orang kaya ini diberi oleh Allah sumber ekonomi yang bagus, nyambut gawe tepat, penghasilannya besar. Apa saja kalau jalan itu kerjaan sempurna menjadi yaitu grade-nya pimpinan, pastinya gajinya di atas karyawan biasa. Nah, orang ini punya aset kekayaan yang bersifat sumber ekonomi. Di depan rumahnya itu ada pohon kurma. Ya karena Arab ya kurma. Kalau mungkin orang Indonesia ya mungkin mangga gitu ya. Ini kan ikuti penghasilan daerah. Nah, kurmanya ini luar biasa. Ini yang pernah umroh, sudah haji bisa membayangkan namanya di Medina itu ada namanya kebun kurma. Area kebun. Tanamannya cuma tunggal aja pun. Ya sama batu, apel. Nah, sebelahnya ini nggak punya.
rumahnya kecil, jelek, anaknya akeh, yang begini montang-manting. Kasarane digawe mangane berat. Nah sini kini surplus, ini minus. Saya baca di tafsirnya itu saya beri bismillah. Ya Allah, begini caranya Allah mendidik hambanya manusia. Konon kurmanya ini sudah mau panen, buahnya sudah siap dipetik. Nah kok karena saking sugihne wong sampai gak urus, yang namanya buah pohon kurma ini sampai nelbok jatuh karena dia kan orang kaya. Nah waktu sudah jatuh, anaknya tetangga ini lewat melihat ada kurma yang kurma kualitas jatuh. Anak tak ngerti standar hukum ya apa ya, barang nelbok dijogok dipangan itu haram atau halal ya. Nah, ini wilayah ngaji fikih ini, saya kan bukan itu kajian tafsir ini. Akhirnya apa? Dimakan satu butir kurma, dimakan. Waktu makan yang punya kurma, yang punya rumah di sampingnya itu melihat, loh ya apa itu? Kurma siapa dipanggil itu? Akhirnya anaknya dipanggil. Iki anak gak duwe. Panjenengan kerja di Sampurna aja sungguh-sungguh. Suatu saat kita oleh Allah dikembalikan lagi. Betul? Akhirnya dipanggil. Quran muni. Uang ini wis demen nang dunya kebacut. Kelangan kurma sithik gak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Tanya. Siapa makan opo bahasa Jawa? Kurma Pak. Loh, ini kurma siapa? Saya menemukan di jalan Pak. Kurmanya itu dekat jalan loh. Misalnya pelem, wis bosok kan wis jatuh dengan ini. Ngawur itu. Iku kurma situ kono regane. Manusia kalau berpikir selalu menghitung angka uang, itulah awal jalan kesesatan. Akhirnya dipangan. Tolong toto wonten sing tenggorokan. Akhirnya itu dicekel. Mangap diokrok-okrok keluar. Mutak barang wis kepangan uang lho. Gak rela diambil lagi. Padahal cuma hanya satu butir kurma. Nanti kajian saya akan merambah. Nuwun sewu. Kelangan sandal do masjid itu wis kapani nang masjid mana salah pasti. Ampun sadari timbang. Wong sing jawab sapa sing Gusti Allah. Wa tuhibbuna mala hubban jamma Quran. Wis dengan mencari ini buka aplikasi di HP kuat namanya lafzi, cara mencari ayat. Tulis saya kalimat yang waktu hibunal malah ditulis pakai tulisan Latin saja. Waktu hibunal malah diklik keluar jelek warna surat ini ayat sekian. Ini loh manfaatnya teknologi. Ya sama dengan saya direkam ini. Yang mendengarkan ngaji kan tidak banyak, tapi ini kalau oleh Nur Sewu pengurusnya pengajian dikirim ke YouTube didengarkan orang. Nah, sini ini loh, sing membuat yaitu apa keinginan biar tidak didengarkan yang terbatas oleh Syamil. Ini namanya yang disebut dengan pahala jariah. Terus, jadi Mas Agung ini mati, coba dilesi. Iku ganjarannya pahala, makanya ngerti ilmu mencari pahala nggak sulit kalau tahu jalannya. Balik. Akhirnya anak ini lapor orang tuanya, nangis, ya lorong golongannya di soker. Tanya, kenapa kamu nangis? Bahasanya, saya menemukan kurma di jalan saya makan, diminta kembali kurmanya oleh bapak sebelah. Ini status ekonomi tinggi, ini rendah, jomplangi. Akhirnya gak terima bapak. Perkara kurma iso dadi arek iki infeksi, apa panas. Karena apa? Kurma satu berapa harganya?
Orang loman sekian banyak tidak dihargai, orang pelit satu ini manusia. Wong bakhil, wong medhit itu nek iso wong liya gare mangan dipangan dhewe. Akhirnya zaman segitu bapak-bapak ibu Kanjeng Nabi masih hidup, dalam artian masih ada. Langsung bapak ini gak ngelabrak tetangga yang tangannya dimasukkan mulut, dioprok-oprok keluar tumpah kurma 1 biji, langsung mendatangi Kanjeng Nabi. Ini namanya prosedur hukum supaya tidak main hakim. Tapi kan biyen seorang ini. Jadi gak ada hukum dimasak, digebuki sampai mati, meskipun pencuri. Karena hukum itu mengatur. Lah akhirnya ngomongkan Kanjeng Nabi, saya umat panjenengan. Lah kalau hidup sesama Nabi itu namanya sahabat, kan sudah beriman dan ketemu Nabi langsung. Tidak sekedar umat. Kalau kita ini bukan sahabat tapi umatnya Kanjeng. Ada berapa kamu? Saya menuntut hak saya. Ini benernya ini. Saya menuntut hak saya. Apa yang kamu tuntut? Saya menuntut keadilan. Kanjeng Nabi kan selalu sering bilang agama Islam adalah agama yang adil. Sekarang saatnya saya membuktikan betul gak Islam itu adil. Iki wong gak duit tapi rada pinter, tapi marah. Tentunya ki sini ngene iki, gak kabeh. Duit-duit tapi uteke. Ono maneh duit wakil tapi on, apa on. Ya semuanya kok gaya-gaya goblok. Kalau itu kanca kula akeh. Kuliah gak harus berhasil kabeh. S1 ae gak berhasil. Anak wong sumpah surga. Saya anaknya orang biasa bisa menyempok sampai dokter. Makanya dua anak hidup di dalam zona nyaman, ambil zona tantangan, tingkat kecerdasan dan tingkat kekuatan, namanya pikiran dan batinnya lebih pada anak hidup di dalam zona tantangan. Anak yang ekonominya berat, orang tuanya bekerja tidak mencukupi, tapi anaknya ini baik, mikir, ya apa bisa merubah nasib keluarga aku banyak. Saya punya teman di ini Tambak Rejo. Waduh sekolah di luar mana mereka jauh ilah sing jenenge wong desa, sing jenenge dilas, sing ilah nek saya ingin. Ternyata nasibnya Allah ditolong. Kalau lancar sampai kuliah, sampai kerja diterima di Telkom. Karena anaknya pinter, punya jabatan, punya jabatan. Lo jenenge wong kadung awalnya sorong, akhirnya enak. Lu mana tentu ketemu jodoh, bojo, anaknya jenderal, pangkat 2 mayor jenderal di Makodam 15 saya. Gus Allah kadang ngangkatnya begini tepat, duit kelompok begini tepat. Inilah namanya rencananya Allah. Wes kembali. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, oh ya sudah. Wes awakmu mulia maneh. Engko wong sing tanggamu sing dulu mau tak jeluki. Ini namanya prosedur. Akhirnya dipanggil. Kanjeng Nabi itu Qadirul Jalil, hakim yang paling adil. Karena Kanjeng Nabi ini membawa misi, yaitu tugasnya sebagai Rasul risalah dari Allah. Diceluk, bukan dimarahi, bukan langsung dihukum. Saya mencari hakim dan saya kau nong ini. Makanya sekarang sudah ramai hakim-hakim sampai Pak Prabowo akan menaikkan gajinya. Percuma gaji ditambahi, mental rusak ya tetap. Akhirnya Kanjeng Nabi mengumpulkan sahabat, jadi pimpinan Kanjeng Nabi pidato. Ya sama dengan saya gini diundang Pak Agung, saya disuruh beri acara. Apa itu? Sahabat-sahabat, kamu saya beritahu, siapa yang nanti di akhirat ingin masuk surga, ngomong macam-macam ini apa ya? Siapa saya nggak ingin melebu? Kalau kamu kepingin masuk surga, bebaskanlah kesulitan ekonomi orang itu. Orang itu sampai nunjuk
yaitu misalnya pidato di ngarepe tempat pohon kurma itu. Siapa yang bisa membebaskan pohon kurma itu menjadi miliknya orang ini yang tidak punya, maka nanti jalan menuju surga oleh Allah dipermudah. Nah, pada saat itu orang salah satu sahabat langsung ngajung ini, namanya sahabat Abu Darda. Sahabat ini gak mikir karena dia kaya, sak level. Di dunia itu ada leveling. Orang kalau nggak se-level itu angel. Ustadz ketemu ustadz se-level, kiai ketemu kiai se-level. Tapi itu tidak penting. Di depan Allah nggak butuh level-levelan. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Langsung Abu Darda ini. Nabi, saya yang membebaskan. Apa yang terjadi? Oh iya. Langsung orang yang punya kurma berbuah, kurma kualitas itu ditanya. Soge ketemu soge, tumbuh ketemu tutup. Mek ngomongnya titik. Iki kurma buta. Iya. Iki tak tuku. Kon jalur rego piro tak bayar. Yang duwe kurma jauh. Lho, agak kantor kok wis gak ada ngomong akeh-akeh. Kon butuh duit. Misalnya pasarannya satu pohon ini harganya misalnya 1 juta, saya beli lebih dari 1 juta. Kamu minta 5 juta saya beli. Abu Darda nggak melihat kurma, di matanya sudah melihat surga. Di matanya sudah melihat atas janjinya Rasul. Akhirnya nego. Lo kan maksa ya tak tahu, tapi kamu saya tawari harga yang tinggi. Di dalam tafsir tidak disebut berapa angka harga. Abu Darda ini soge-soge nih wong Medina. Wis gak cukup, kok gak kurang aja. Jangan tak tambahi, mas kok jangan gak wis cukup. Wis cukup. Abu Darda ini gak mau sumbungnya di kalangan wong iki. Makanya ada pedoman dalam agama itu. At-takaburu ma'al takabiri sodakotun. Nek kepingin sodako gak kayak duit. Nek orang sombong ngono. Ya Pak. Sayyidina Ali pernah itu melakukan itu melawan orang Yahudi. Lah ya apa? Lah wong wedang susu nek bahasa arek saiki diketoroki jenenge lakune rokok. Lah iki barang-barang apik nek dikotor. Sayyidina Ali tunjukno nek kepen sedekah itu ngene carane. Akhirnya minta kepada yaitu penjual warung. Bu, misalnya, Mas, saya minta kopi atau minta susu. Bukan diketoli rokok. Susu itu digawe mencuci yaitu sepatu. Iki lo ilmu ini sampai ini soal melakukan ini. Karena dia susu diketoli namanya alatnya rokok itu mau ikut dianggap meremehkan rezekinya Allah. Sayyidina Ali tampil lebih tinggi dari itu. Minta susu gak diminum, dikai yaitu ngubah sepatu. Ngubah sepatu kayak susu. Ya ini contoh. Wes balik. Akhirnya setelah itu orang miskin ini berubah ekonominya. Karena ia punya pohon kurma di depan itu kan dibeli dengan tanahnya itu. Milik tetangga. Setelah itu Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wahyunya ditulis di Al-Quran dengan bisa nanti surat Al-Lail. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Bunyinya bagaimana? Ini caranya Allah membuat namanya pembelajaran hidup komparasi. Nek ono bengi ono awan. Nek ono pinter ono bodoh. Nek ono perumahan ono kampungan. Nek ono wong sukses ono wong gagal. Ini sunatullah. Tadi jaluk sukses mana bisa? Karena sunatullah itu keseim. Akhirnya apa? Turun ayat. Ayat 5, 6, 7 dan ayat 8, 9, 10. Yang kelompok ayat 5, 6, 7 ini miliknya Abu Darda. Yang yaitu ayat 8, 9, 10
miliknya orang kaya yang medit itu. Ini namanya teori komparasi. Dibuat beban. Ini ya apa? Begini. Jamaah dari Sampurna ini dipegang. Ugeman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Saya baca terjemahnya dulu. Fa'amma, adapun man atau orang-orang yang lomah, orang-orang yang senang membagi rezeki kepada orang lain. Wattaqo, dan orangnya bertakwa. Dua sudah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Yakin apa yang dijadikan Allah di Al-Quran itu pasti terjadi. Apa katanya ayat nomor 7? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami, kata Allah, kelak akan menyiapkan bagi orang yang suka menolong orang, membebaskan kesulitannya orang, berbagi rezeki kepada orang lain, itu yusra, jalan yang mudah menuju surga. Kali temanya kan tadi saya katakan bahwasanya jalan lapang bagi orang beriman. Lapang itu kan jembatan. Nah, di ayat ini, 3 ayat ini intinya uang konek menindo akhirat kepilih besar kok gampang, 3 dijalani. Uruti nomor 1 aktor. Ini tafsirnya mengatakan aktor itu orang yang responsif, peduli, kategoan. Kalau konco kok mengalami masalah sulit, terus langsung dia dibantu. Tadi uang loman itu budane tekan jero, dudu tekan jaba. Antine digerakno Allah, tulungan wong iku. Ewang ngono kancamu iku. Iku aktor, tapi makna sempitnya yaitu loman dalam urusan materi. Iku mang ono wong melarat anake akeh menghidupi kebutuhan dasar yang berat, tonggo soge. Dadak awalnya Allah mengajari apa? Anake wetenge luwe, ana kurma nerbok sitok dipangan, sing duwe gak terima. Akhirnya dizalimi, yaitu kurmanya disuruh mengeluarkan dari tenggorokannya, dari meluar, anaknya langsung infeksi panas. Langsung nangis, nampak bapaknya gak terima, anaknya diperlakukan begitu, pada saat dipersekusi. Akhirnya apa? Lapor kepada pimpinan. Di saat itu pimpinan tunggal ya Kanjeng Nabi. Kalau kita di negara ini ya namanya lembaga-lembaga pengaduan hukum. Sampai dulu ngomong, ya apa cara Kanjeng Nabi membebaskan ini dengan cara aparat hukum di Indonesia? Gak bodoh. Maka dari itu orang Islam, kita ini orang Islam yang hidup di negara Indonesia. Orang Indonesia yang beragama Islam. Ini kebutuhan. Akhirnya muni ayat ini akan diberikan oleh Allah kepada yang membebaskan kesulitannya orang itu. Ayat tidak berhenti. Ayat yaitu 8, 9, 10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini tadi masih kurang saya tadi. Setelah atau apa? Wattaqo, bertakwa. Wis kata critakno Jumatan sudah sering diceritakan Ustaz Khotib. Lah, sing bagaimana iki wasaddaqa bil husna. Terjemahnya itu membenarkan adanya pahala terbaik, yaitu surga. Janji Allah di dalam Al-Quran, janji Rasulullah di dalam hadis-hadis. Kalau orang itu sudah baca Quran, sama dengan dialog langsung dengan Allah. Maka ketika Allah mengatakan, satu contoh, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, konsodakono, Allah akan mengganti. Nah ini yakin manusia kan tanya, temen aku dulu. Sampai ngetokno, katakan duit 1 juta,
nanti oleh Allah diganti. Caranya Allah mengganti dengan kemauan keinginan manusia bisa tidak sama. 1 juta balik 1 juta, itu jenenge rugi. Allah balas bentuknya lain. Orang ini kesehatannya baik, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh. Itu cara, banyak cara Allah bisa. Bisa sekarang yang kelompok kedua, wa amma man bakhila. Dan ada pun orang-orang yang bakhil. Bakhil apa? Pelit tikir. Wastaghna. Nah, ini saya mau ngomong. Wastaghna itu artinya sok kaya. Tapi di dalam tafsir merasa hidupnya cukup. Sebab orang cukup di atas orang kaya. Bahasa Surabaya ini, wong sugih makedel. Apa makedel? Sombong. Makanya amin saya gak dunia itu ya. Uang iso adonan pangeran itu karena 3 model. Ono sombong karena dunia, ono sombong karena ilmu, ono sombong karena ibadah. Yang paling gampang ditambah itu supaya gak suwis-suwis balik akib mana sombong karena dunia. Nek sing ditunggangi dunia, ditunggangi jabatan, sombong itu hilang. Tapi nek dunia ini wis mulai Allah dicabut pelan-pelan, jabatannya sudah berganti ke orang lain, wis gak bisa sombong. Sing rada sedikit angel sombong karena ilmu, merasa pinter di antara sekian orang, merasa pinter ngeremehno sih. Iki baru warase ketemu wong sing luwih pinter maneh. Di atas langit masih ada langit. Pinter mungkin wis sak pabrik. Iki lari pinter iku sak kabupaten. Kalah. Lah sing nomor telu sing wange jelene iki. Masa aku dadi kiai aku yo ngomong. Sombong perkara ibadah. Ini virus yang sulit. Merasa sok alim, merasa sok religius, merasa sampai ceritanya sama ono ustadz itu tidak salaman ini gak ada. Katanya membuat tangan ini kotor. Tadi mereka ngaji langsung metu lewat. Itu duduk ustadz itu setan kata motor. Makanya ulang ngaji ini mulia karena dihormati karena ilmu. Engkau paling ngaji salaman ya Pak Agung, ya biasa menjadi hamba Allah, belajar untuk itu. Wastaghna itu artinya yaitu merasa dirinya paling kaya. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Janji Allah di Quran, janjikan di Nabi, di hadis gak dipercaya. Apa yang terjadi? Fasanu yassirhu lil usra. Maka kelak di akhirat katanya Allah, kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit menuju surga. Jadi ternyata teori ilmu Quran ini cuma ada 2 variabel. Pingin masuk surga gampang, maka ikuti Al-Lail ayat tadi 5, 6, 7. Kalau pingin cepat masuk surga mudah, surga neraka mudah, ikuti yaitu ayat selanjutnya 8, 9, 10. Akhirnya 3 ayat masing-masing ini terjawab. Yang 8, 9, 10 ini untuk orang kaya yang tadi menzalimi anak tetangga itu. Akhirnya Kanjeng Nabi di dalam yaitu riwayat sabdanya begini, ingin masuk surga dengan mudah 3 syarat. 1, loman peduli dengan kesulitan orang. Yang nomor 2 yaitu yang dikatakan tadi, wattaqo, bertakwa. Wis gak iso. Sak api-api wong nek gak takwa itu tetep elek. Makanya khotbah itu selalu ngajak apa? Mari kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah. Nah, macam-macam. Karena takwa itu makom. Takwa itu gak ada hubungannya sama pinter. Masa pinter jangan kawan takwa. Tapi wong nek pinter takwa nilainya lebih tinggi daripada bodoh bertakwa. Karena ada campur tangan ilmu masuk. Makanya pertanyaan ini, wong karyawan Pak
pabrik iki ono aktivitas kan gitu aja lah, yaitu kajian zuhur. Sing nang pabrik nyambut itu, sing nyambut diri ambek sekaligus memanfaatkan waktu sedikit untuk apa? Ngurungokno kajian. Jawabannya gak bodoh. Sing nang pabrik hanya kerja oleh namun bayaran. Lah sing melok ngene iki oleh apa maneh? Ilmu, ibadah. Dengan sebab itulah tetap Allah itu membuat makhluk sama, tapi derajatnya di depan Allah tidak sama. Jadi ayat ini menginspirasi. Salah satu apa? Wasodaqa bil husna. Pokoknya diceritani Quran, bisa langsung terima sekali komen-komen. Oh itu gak masuk akal, itu gak masuk. Quran itu banyak yang gak masuk akal ini. Memang bukan wilayahnya akal tuh. Tapi akal memperkuat untuk bisa faham Quran. Semua orang ada pun akal. Karena itulah maka dalam Quran itu ada disebut yaitu ayat muhkamat, ada lagi ayat mutasyabihat. Semua muhkamat itu jelas gampang kayak ini. Niki muhkamat itu. Coba toh, nek kepin bersuaraku, ngelakuin gini. Nek kepin merokok gini. Fasalu yasul lil yusra ambek usra. Kata yusra berbanding dengan nek iki lancar gampang soalnya ngelakuin itu lu mau loman takwa percaya dengan janjinya Allah. Yang kedua bakhil medit sok kaya gak percaya dengan janji Allah. Ini kan salah satu perbandingan gampang. Nek dituturi kabeh sesuk apa itu Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bisa semeneng. Makanya lucu. Kalau itu nek ngaji Buddha kados ngeten kan bawa mobil. Di mobil saya kan ada T. Ada salah satu radio swasta SS itu suara-suara bahaya. Lah, banyak ditampilkan sering itu motivator. Sing ngomongnya smart, terus tak rungokno ae. Apa bedane motivator sama kiai? Nek motivator itu kadang kala kalau nggak beriman setengah pangeran, setengah Tuhan. Dia bisa membuat satu rumusan. Kalau kita begini 10 tahun ke depan ekonomi kita masih gak ngerti. Dari ini hadis wayu muhadiratan dari hari itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau analisa wilayah gak apa-apa. Kalau harus dipercaya tidak. Kalau begini, sampai menganggap itu memang satu solusi tepat. Semestinya bukan orang lain yang harus melakukan, sampai dulu yang melakukan. Sukses dihitung. Saya dulu aslinya melarat miskin. Saya menggunakan metode ini. Itu masih salah. Bersamaan dengan turunnya rahmat Tuhan, rahmat Allah, saya sekarang jadi begini. Itu benar itu. Maka dari itu kajian ini akan yaitu dipungkasi dengan kesimpulan apa? Ada 2 jalan di dunia yang bisa dipilih, jalan kemudahan atau jalan kesulitan, jalan lapang atau jalan sempit. Orang beriman seharusnya memilih jalan lapang. Lapang itu padang jembar. Maka kalau si diri sedih, diri stres, itu orang jalan di jalan kesempitan. Apa teori ini caranya? Barang kuning wis gak kena dipikir, ojo dipikir ae. Off pikirannya meneng. Iki dibareng Allah. Rezekiku gak harus mlebu nang utek. Ya Allah, saya sudah menjalankan kewajiban usaha ikhtiar. Namun penghasilan saya belum cukup. Engkau Maha tahu ya Allah. Berikanlah keberkahan rezeki kepada kami. Dirobah Allah. Akhirnya muncul sing biyen paling melarat, saya jadi paling sugih. Sing biyen diremehno hanya karyawan biasa, terangkat jabatannya menjadi orang yang berhormat. Apa sulitnya bagi Allah? Ini akidah saudara. Sampai kita mantep. Aku gak duwe manjen aku gak digawe kau. Aku gak duwe pangkat, aku durung kesempatan tapi aku duwe Allah. Ngono lho, duwe Tuhan. Maka dari itu segalanya saya yakin oleh Allah diatur. Gak mungkin orang susah selamanya, pun tidak akan menjadi senang selamanya. Dunia berputar. Nek ayat Quran ini gini kok, udah rombong.
iki kelompok swarga, iki kelompok neraka. Sakmene akeh niki karena ini saya ingat adalah usia produktif, panjenengan kalau pas lagi menerima rezeki, ingatlah yang belum yaitu muda seperti sampean. Setidak-tidaknya berbagi. Gak iso akeh tapi sering. Paham maksud ini? Jangan orang ngamelo bayar tapi mendidik agak-agak. Bolak-balik cerita, alhamdulillah saya bayar aku dengan pabrik sampro sampai ini mentes dah. Merbu kantin, tuku bakso, konco di zaman bu, ya merbu, tuku bayar. Perkara kecil-kecil, mudah-mudahan kajian siang hari ini menginspirasi kita semuanya. Oke, cakap Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.